Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya akan berbicara tentang keheningan. Masuk ke dalam keheningan itu berarti masuk ke dalam kehidupan kita yang sejati. Beberapa kasus di mana kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan karena kita bising. Pikiran kita dipenuhi dengan begitu banyak ambisi, dengan begitu banyak rencana, dan orang seperti itu hidupnya seperti ular tangga, permainan ular tangga. Bagaimana dia terus berusaha untuk naik ke atas, dan bahkan bila perlu bagaimana dia menghancurkan orang lain. Siapa yang harus dihancurkan, si A atau si B, siapa yang harus disingkirkan untuk bisa mencapai ke atas. Dan sampai di atas dia memasuki satu kotak yang ada gambar buntut ularnya, lalu dia turun terus sampai ke bawah, ke tempat awal dia. Itulah kehidupan setiap manusia yang hidupnya dipenuhi dengan ambisi, hidup yang mengandalkan diri sendiri, mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengandalkan orang lain lebih daripada mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan seharusnya kita hidup? Mereka sering bertanya, kenapa saya tidak dapat mendengarkan suara Tuhan? Ya, memang tidak dapat mendengarkan suara Tuhan karena pikiranmu bising. Bagaimana bisa mendengarkan suara Tuhan? Tuhan sudah berteriak keras-keras, tetapi kamu tidak pernah mendengarkan. Dan biasanya pada dia katakan itu, dia tanyakan itu pada saat dia berada di bawah. Seluruh hidupnya dia pakai untuk mengejar kekayaan. Dan pada saatnya dia harus turun seperti permainan ular tangga, dia kembali ke tempat awal semula, bahkan lebih buruk keadaannya. Stroke misalkan, dia hanya bisa diam di tempat tidur, memandang atap, langit-langit, dan menangis. Hanya itu saja yang bisa dia lakukan. Lalu dia menyesali, mengapa Tuhan tidak mau mengingatkan saya? Tuhan sudah mengingatkan kamu, tetapi kamu bising dengan dirimu sendiri, dengan segala sesuatu yang ambisimu, dengan segala rencanamu. Tuhan tidak bisa lagi kamu dengarkan. Bapak Ibu, saya 9 kali diusir dari rumah sewa karena tidak punya uang untuk bayar sewa. Suatu hari ketika semua barang-barang sudah disita dan saya harus keluar dari rumah sewa, istri saya bertanya, gimana ini Pak? Kita tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya berkata kepada istri saya, diamlah. Masuklah ke dalam hatimu yang paling dalam dan lihatlah di situ. Kamu akan menemukan jawabannya. Dan istri saya diam. Kemudian beberapa lama kemudian dia berkata, aneh ya, di hati saya kok begitu tenang. Ya, di hatimu ada Tuhan, dan Tuhan menjamin kehidupanmu, menjamin segala keselamatanmu. Jadi kamu tidak usah takut apapun. Ketika kita harus angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Dan besoknya saya diusir dari rumah itu, dan barang-barang yang tersisa yang tidak berharga saya taruh di gudang milik cicik saya, dan saya tinggal sementara di rumah cicik. Dan besoknya ada satu teman dari cicik saya yang datang, lalu dia tanya, ngapain kamu kesini? Dia nggak bisa bayar uang sewa, diusir, harus keluar dari rumah sewa. Lalu dia bilang, aku punya ruko 3 lantai, kamu mau nggak? Itulah jawaban Tuhan, bahwa saya bisa tinggal di ruko 3 lantai. Saya diantar ke ruko itu, dikasih uang untuk cat, pasang listrik, pasang air, dan saya bisa tinggal di situ.
Pernah satu kali juga anak saya waktu mau ke Jerman, dia melihat berita bahwa pesawat di Abu Dhabi itu berputar-putar karena ada kabut, dia tidak bisa mendarat. Pesawat itu berputar-putar sampai afturnya habis. Nah, sesudah itu baru mendarat. Jadi dengan satu pertimbangan, kalau mengalami kecelakaan tidak ada aftur lagi yang tersisa di pesawat itu, sehingga tidak sampai meledak dan terbakar. Dan itu suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masuk ke dalam hati yang terdalam, masuk di dalam keheningan, dan di situ saya menemukan jawabannya. Karena Tuhan saya ada di situ. Dan saya merasa begitu damai dan tenang, dan saya mengatakan kepada anak saya, pergilah, pulanglah ke Jerman, kamu tidak akan mengalami apapun di dalam perjalananmu. Dan betul dia sampai ke Jerman dengan selamat, tidak ada kendala apapun. Jadi Bapak Ibu, keheningan itu seperti kita masuk di dalam the cloud unknowing, suatu awan ketidaktahuan. Ketika kita masuk di dalam awan ketidaktahuan itu, kita akan menerima begitu banyak pengetahuan yang sekalipun kita usahakan selama berpuluh-puluh tahun, kita tidak bisa menemukan pengetahuan itu. Dan ketika kita mengalami suatu masalah dan tidak ada jawaban dari masalah itu, masuklah ke dalam keheningan. Dan di situ kamu akan menemukan jawabannya, karena Tuhanmu ada di situ. Keheningan itulah suatu kehidupan yang sejati, kehidupanmu yang sejati. Dan satu lagi, kalau kita selalu masuk di dalam keheningan, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah damai yang abadi. Bahwa sekalipun kamu memiliki masalah yang tidak memiliki jawaban, yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia, kamu tidak akan merasa gelisah, kamu tidak akan merasa putus asa, karena kamu selalu menemukan jawabannya di dalam keheningan, dan kamu akan menerima damai abadi, selalu damai, hidup selalu damai. Sekalipun masalah bertubi-tubi menimpa kamu, itu menjadi suatu masalah kecil, karena Tuhan ikut untuk menggendong kamu. Seperti apa yang dikatakan kepada Yesaya, sekalipun rambutmu beruban, aku tetap menggendong kamu. Jadi Tuhan itu begitu dekat, lebih dekat dari diri kita sendiri. Tuhan ada di kedalaman jiwa kita, dan kita hanya perlu hening, membuang semua ambisi kita untuk menemukan Dia yang ada di dalam keheningan. Dan Dia yang memberikan damai abadi kepada kita. Amin.